Hai Property People, ketemu lagi di program My Online Consultation Day Monday. Di episode kali ini kita akan membahas tema hunian berkonsep TOD, solusi hunian masa depan bersama Bapak Happy Murdianto selaku Corporate GM PT Adi Persada Property. Hai Bapak Happy. Halo Mbak Gia. Gimana kabarnya nih? Baik, selamat pagi Mbak Gia. Selamat pagi dan juga semangat pagi Bapak ya. Semangat pagi. Baiklah, baru pertama kali nih Monday membahas tema mengenai hunian Transit Oriented Development atau hunian TOD. Dan Property People sangat excited sekali nih Pak dengan tema kali ini. Tapi masih ada beberapa Property People yang masih belum jelas mengenai tema hunian konsep TOD ini. Bisa tolong jelaskan Pak mengenai konsep hunian TOD ini seperti apa? TOD itu adalah konsepnya Transit Oriented Development. Jadi adalah hunian yang berada di atasnya atau terkoneksi sama LRT, MRT, dan kereta. Kalau misalnya orang tidak punya dengan konsep TOD, dia akan kena lalu lintas yang padat. Betul, nah, tapi dengan adanya konsep TOD, dia akan waktu jarak tempuhnya ke kantor akan lebih cepat. Misalnya kayak kita nih, sekarang kita lagi ada di Bekasi Timur. Betul sekali. Bekasi Timur kalau naik mobil, Mbak Gia lihat kalau pagi itu macet banget. Tapi kalau naik LRT, ini kan 2019 harus sudah mulai beroperasi. Dan itu akan jarak tempuh mungkin sekitar 35 menit sudah sampai Duku Atas. Jadi ketemu sama keluarga lebih lama, waktunya lebih berkualitas. Pulang yang tadinya misalnya dari kantor jam 5 sampai di Bekasi Timur, itu mungkin sampai Isya. Nah, kalau dengan adanya TOD atau hunian yang berbasis TOD, kalau dia pulang naik LRT itu akan lebih cepat bagi ya. Mungkin cuma sekitar 35 menit. Jadi sampai di sini dari Duku Atas bisa sholat maghrib di rumah, bisa ketemu anak, bisa belajar dan sebagainya. Berarti ini benar-benar sekali hunian impian masa depan para property people Bapak ya? Jadi ke depan hunian yang berbasis TOD itu nilai investasinya akan lebih tinggi 20-25% dibandingin hunian atau investasi di luar dari TOD. Oke, jadi ini bisa untuk property people nih yang ingin seperti Bapak tadi jelaskan juga untuk investasi ke depannya sangat bagus sekali nih property people. Oke, baiklah Bapak, ini untuk selanjutnya ada 2 pertanyaan. Sudah siapkah menjawab 2 pertanyaan dari para property people yang ada di rumah nih? Baiklah, untuk pertanyaan pertama dari Glenn Adrian. TOD itu terintegrasi dengan transportasi publik apa saja ya Pak ya? Apakah hanya dengan stasiun kereta? Bagaimana dengan orang yang kerja di daerah yang tidak dilalui jalur kereta? Terima kasih nih. Bagaimana nih Pak? TOD itu memang sudah konsepnya one step to everywhere. Jadi satu langkah kemana-mana. Jadi orang dengan konsep TOD itu dia naik LRT, berhenti di tempatnya busway, terkoneksi sama busway, naik busway, terus dia berhenti naik ojek online. Jadi akan lebih cepat. Terus memang ojek online, tapi kita tahu sekarang kan sudah banyak betul sekali ojek online atau mobil online gitu. Jadi akan lebih nyaman. Karena di negara maju kayak di Singapura, di Hong Kong, di Jepang itu boleh dicek orang beli mobil itu harganya mahal. Mungkin di Indonesia mobil harganya bisa 100 juta, mungkin di negara maju bisa sampai 300 atau 400 juta. 3 kali lipat ya Pak 3 kali lipat, karena orang harus dipaksa naik LRT, MRT atau kereta. Jadi akan lebih nyaman. Jadi jalanan juga nggak macet. Sekarang orang bilang kalau dari A ke B, ke C, ke D itu butuh 1 hari ke 3 tempat. Tapi dengan transportasi massal yang nyaman, aman, dan berkualitas kayak LRT itu mungkin akan lebih cepat. 1 hari itu akan ditempuh jarak tempuhnya lebih banyak, lebih cepat, lebih nyaman gitu. Bahkan banyak yang bilang juga property people kalau misalnya kita kerja itu ada yang bilang tua di jalan dibandingkan di kantor gitu ya Bapak ya. Dan ini adalah solusi terbaik untuk para property people, betul Pak? Satu pertanyaan lagi nih Bapak dari Michio. Apa kelebihan memilih tinggal di TOD dibandingkan dengan memilih hunian sejenis apartemen lainnya nih Pak? Oke, seperti yang tadi aku ceritain Mbak. Jadi hunian dengan konsep TOD itu target marketnya lebih luas. Kalau misalnya orang bikin di posisi A, itu kurang lebih target marketnya sekitar 1 sampai 3 kilo dari lokasi. Karena terlalu jauh akan macet. Tapi dengan beli di konsep TOD, target marketnya lebih luas. Jadi misalnya kayak di Bekasi Timur, orang bisa kerja di Sudirman, nyewa rumahnya atau nyewa apartemennya di Bekasi Timur. Karena cuma setengah jam kok, ya paling lama 35 menit gitu. Jadi sama aja kayak dia misalnya tinggal di
kerja di Sudirman, tinggalnya di Menteng. Kurang lebih kalau dengan traffic yang padat itu sekitar 35 menit. Jadi target marketnya dengan beli hunian dengan konsep TOD, target marketnya untuk disewain itu akan lebih lebar. Jadi nilai investasinya akan lebih bagus makin hari, makin tahun gitu. Kurang lebih sih seperti itu. Bagi harus punya dong. Harus punya ya? Benar. Ini adalah solusi terbaik kalau misalkan saya kerja jauh, yang tadi Bapak sudah jelaskan juga. Betul. Bisa ada waktu lama untuk keluarga di rumah juga nih Bapak ya? Betul, makanya temanya atau tagline-nya One Step to Everywhere. Kan orang bilang Jabodetabek. Jadi dari Jakarta bisa ke Bogor, bisa ke Tangerang, bisa ke Bekasi, bisa ke mana lagi dengan konsep TOD karena terintegrasi semuanya. Betul sekali, dengan akses yang sangat mudah sekali Bapak ya. Dan nyaman pakai AC. Betul sekali Bapak ya. Oke, baiklah, ada yang tambahkan lagi Bapak untuk para property people? Property people kalau yang ngerasain rumahnya di sekitar Jakarta, kerjanya di Jakarta, itu pasti ngerasain deh. Setiap pagi itu stres, harus I cut you, you cut me. Gitu. Betul sekali Pak. Setiap hari. Pulangnya juga pasti, aduh pulangnya ntar malaman ya, tunggu nggak macet gitu. Kalau dia belum berkeluarga mungkin ya udah nggak apa-apa gitu, nggak ada nungguin. Tapi kalau suatu saat dia berkeluarga, dia punya anaknya nungguin, orang tuanya kan pengen pulang lebih cepat tapi macet, stres. Sampai rumah nggak bisa ngajarin belajar, marah. Kalau dengan tinggal di TOD, pulangnya lebih cepat, bisa ketemu anak, malah bisa mandiin, bisa ngobrol, jadi keluarganya bertumbuh dan berkembang lebih baik. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Gimana property people? Sudah cukup puas ya dengan penjelasan Bapak Happy tadi? Untuk kamu yang pertanyaannya belum kita baca, tenang saja. Senin depan kita akan kembali lagi dengan tema yang sama dan dengan narasumber yang sama. Sampai ketemu lagi di next Monday. See ya.